buat Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin pujian, singer, song leader, pemain musik. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan sore hari ini, kita bisa merasakan dari awal ibadah, ya kan? Hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya yang duduk di belakang sana, ketika penyembahan dinaikkan, ketika pujian dinaikkan, itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu ada. Ya kan? Ketika pujian dinaikkan, penuh sukacita, saya bisa merasakan dari belakang. Atmosfer umat Tuhan itu begitu sukacita. Orang bilang ngalah-ngalahin orang KKR. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat buah-buah itu mulai bermunculan, ya, dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Buah-buah itu mulai ada. Karena itu Bapak Ibu sebagai orang tua, dukung terus anak-anak muda kita. Dukung terus pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ibu-ibu pun juga yang tadi, enggak kalah kerennya Bapak Ibu ya. Luar biasa, semangat. Karena itu meskipun usianya sudah mungkin, katanya vaksin COVID itu lansia gitu Bapak Ibu ya. Tetap semangat melayani Tuhan, amin. Amin. Enggak amin karena enggak mau dibilang lansia Bapak Ibu. Haleluya. Siap diberkati Tuhan? Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau sedikit ngomong, mau sedikit sharing firman Tuhan. Tadi pagi Matius yang pasal ke-21 Bapak Gembala menyampaikan buat Bapak Ibu yang enggak datang tadi pagi. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Dikatakan di situ, melihat kejadian itu, ya, garis bawahi. Melihat kejadian itu, maka apa? Tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat yang ke-21. 21 dikatakan di situ. Ayo saya gerak cepat yuk. Yang LCD di belakang, ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu apa? Percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, apa? Hal itu akan terjadi. Yang terakhir ayat yang kedua, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit. Tadi dikatakan ayat yang ke-20, melihat, ya kan? Dikatakan di situ, mungkin satu LCD bisa bantu di belakang kalau agak kesulitan supaya bisa gerak cepat sedikit. Ayat yang ke-20 dikatakan melihat kejadian itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak jaminan yang namanya murid Tuhan Yesus. Tidak jaminan yang namanya rasul Tuhan. Tidak jaminan yang namanya orang suka ke gereja. Tidak jaminan yang namanya pendeta, itu cara pandangnya, cara melihatnya, itu sama dengan apa yang Tuhan melihat. Jadi sore hari ini cara pandangnya murid-murid, orang yang dikatakan aktif ke gereja, bahkan rasul-rasul pun seringkali tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Sore hari ini Bapak Ibu, kita masih panjang jauh ke depan. Kita 2021 ini masih masuk bulan April. Dan kita belum tahu ke depan ini terjadi apa. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Betul apa betul? Tapi kita melihat selama 1 tahun ke belakang ini, bagaimana yang namanya pandemi virus corona begitu dahsyat luar biasa. Ya kan? Begitu heran luar biasa. Orang bilang sungguh-sungguh mencengangkan. Tapi sore hari ini Tuhan mau ajarkan, saya hanya sharing. Tuhan mau ajarkan
sama murid-murid, murid-murid, rasul-rasul, aku ini setiap kali menginjil, aku ini setiap kali melakukan sesuatu, aku ini kepingin supaya kalian tuh punya cara pandang, kalian tuh melihat itu yang benar gitu loh. Kamu lihat, yang aku rindukan di dalam ayat ini tuh apa? Yang pertama, Tuhan bilang tadi kan, Yesus ketika jalan dia sedang apalah? Lapar. Dan ketika Tuhan Yesus tidak lihat buah, maka Tuhan Yesus menjadi marah. Sehingga Tuhan apa? Katakan, hai pohon ara, engkau sudah dikasih waktu, engkau sudah diperpanjang, tapi engkau enggak berbuah-buah, maka engkau jadi kering. Yang pertama yang kita mau lihat, Tuhan Yesus itu senang kalau murid-muridnya, kalau umat-umatnya itu apa? Berbuah. Katakan kanan kirinya, berbuah. Berbuah itu menyenangkan hati Tuhan. Saya enggak nimpali khotbah tadi pagi Bapak Ibu, tapi saya hanya tergerak ngomong bahwa orang yang berbuah itu menyenangkan hati Tuhan. Sore hari ini, ayo kita koreksi hidup kita. Hidup kita sudah berbuah enggak ya? Berbuah dalam apa? Berbuah di dalam kehidupan kita pribadi. Sudah ada pertobatan sungguh-sungguh atau tidak? Sudah betul-betul orang bilang hidupnya menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Atau hidup kita sampai hari ini belas tidak ada buahnya? Amin. Camkan, waktunya tidak lama lagi. Kalau hidup kita sampai hari ini tidak ada buah-buah pertobatan, satu saat Tuhan akan bilang, saya tidak mendahului. Tuhan akan bilang apa? Hai engkau pohon ara, keringlah engkau. Tetapi kalau engkau berbuah, Tuhan mau kasih lihat kepada kita ayat yang ke-22. Orang yang berbuah-buah, dikatakan ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Haleluya. Amin. Buah pelayanan. Kalau dari dulu sampai sekarang pelayananmu tidak ada buahnya sama sekali. Terlambat tetap terlambat. Enggak ada kreatif sama sekali. Pelayanan malas. Hanya karena jadwal. Kita enggak berhak menghakimi, tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Sore hari ini, ayo kita berbuah. Tunjukkan dalam keadaan apapun pelayanan kita untuk Tuhan tetap yang terbaik. Kalau kemarin kita dengar khotbahnya Kak Ivon, jadi guru aja Bapak Ibu. Kepala sekolahnya kita harus excellent, harus ada excellent. Ibu Ivon sudah bikin salib angel-angel Bapak Ibu. Melenceng dikit, itu salibnya enggak miring, ditendang Bapak Ibu salibnya. Bu Ivon sampai bilang gini, duh, ente nono ya. Bu Ivon sampai bilang gitu. Bu Ivon yang terkenal begitu sabar, ente nono. Itu di dunia Bapak Ibu. Tapi kita sore hari ini, kalau kita buah pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan, ada kerinduan melayani Tuhan yang terbaik. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan dengan percaya, apa? Diterima. Amin Bapak Ibu. Buah keuangan. Sampai hari ini, wah ini mulai nyinggung duit lagi. Kapan hari ada yang pernah tanya sama saya, kenapa Pak Gembala selama awal bulan atau kapan ya, khotbahnya kok perpuluhan terus? Saya bilang, bukan berarti ketika khotbah perpuluhan berarti gereja butuh duit. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Bukan ketika Bapak Gembala main khotbah perpuluhan, bukan berarti itu artinya gereja monodong atau gereja butuh duit. Tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan memberikan perpuluhan, itu Tuhan katakan apa? Ujilah aku, apakah pintu-pintu tidak akan apa? Dibukakan. Apakah belalang-belalang pelap tidak akan disingkirkan, betul? Yang lain ada enggak? Ujilah. Coba cari. Itu karena Bapak Gembala rindu supaya diberkati. Dan saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Surya Kebenaran ini luar biasa semua, ya kan? Orang-orang yang setia, orang-orang yang dipakai Tuhan. Saya sampai kaget-kaget Bapak Ibu. Kemarin ini hal-hal kecil ya Bapak Ibu ya, hal-hal kesaksian kecil.
Kemarin saya pergi ke belakang, ke suatu tempat di gereja ini. Saya ini hobinya itu bukan kepo, hobinya itu suka nyembunyiin HP-nya orang Bapak Ibu. Maklum, masih single. Jadi, maklum, lagi sendiri. Bukan masih single, lagi sendiri. Di sini Surabaya kan begitu. Jadi, lagi sendiri. Jadi sukanya itu ngodain orang Bapak Ibu. Sukanya itu ngusilin orang. Ya semua saya suka sembunyiin. Kemarin HP Talia saya sembunyiin gitu kan ya. Dia bilang, kok Andre ini ngeselin kok, ya kan. Kapan hari HP-nya Hendrik saya sembunyiin. Kenapa? Supaya waktu khotbah enggak mainan HP terus gitu kan Bapak Ibu. Saya sembunyiin. Jadi merata semua. Berarti bukan saya kan kalau orang bilang buaya darat gitu kan, sukanya gangguin cewek terus. Nanti dibilang saya tukang PHP lagi gitu Bapak Ibu. Nah, kemarin saya lagi mau buka HP-nya seseorang, saya lihat, loh ini HP-mu baru lagi ya? Enggak kok, taruh aja kok, taruh. Tak lihat belakangnya, lu gambarnya Bapak Ibu buah apel Bapak Ibu. Lu kalah HP-nya pendetamu ya. Pendetamu HP-nya 3 juta, 2 juta setengah. Ini HP-nya 11 juta, 12 juta Bapak Ibu. Loh, masa saya tanya kamu nyolong duit dari mana? Kan enggak mungkin tuh Bapak Ibu. Kemudian saya pergi lagi ke sini. HP-nya orang saya kepoin, saya enggak buka HP-nya, saya enggak baca WA-nya orang, enggak Bapak Ibu. Saya buka lagi. Loh, HP-mu ganti lagi ya? Wes, aja cekel-cekel, cek nyicil. Aja nyekel-nyekel, cek nyicil. Wih, buahnya buah apa lagi Bapak Ibu? Saya lihat tuh, jemaat Surya Kebenaran. Semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tolak ukurnya bukan HP Bapak Ibu. Tapi itu bonusnya saja. Saya lihat anaknya Bu Johana. Sudah kayak orang londo Bapak Ibu. Orang ke gereja lihat Bu Retno kemana-mana, kayak saya gini, minumnya aqua Bapak Ibu. Coba nanti lihat ya anaknya Bu Johana, anaknya Pak Hengki, main Bu Johana terus, anaknya Pak Hengki. Ke gereja, bawaannya kayak orang londo Bapak Ibu, eksmut-eksmutnya Amerika. Tahu di Starbucks itu kan ada botol yang bagus yang harganya ratusan ribu itu. Kok gereja bawaannya itu? Wah, datang ke sini. Kemajuan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Minggu depan ganti, jangan pakai ini Bu, ganti kopi. Haleluya, diberkati Tuhan. Saya lihat Talia. Gak apa-apa, jemaat segini kita sebut nama. Saya lihat, dulu modelnya culun. Ya kan, modelnya kok, waduh. Sekarang modelnya Bapak Ibu, pernah lihat artis Amerika itu Bapak Ibu. Yang kayak artis-artis yang rambutnya dicet-cet kanan kiri, melungker-melungker kanan kiri. Donald Trump. Gak hanya diberkati duitnya aja Bapak Ibu, tapi wajahnya semua cerah-cerah. Amin. Makanya pendetanya gak boleh kalah-kalah. Harus jadi anak muda sedikit. Makanya sekarang saya pakai sapu tangan terus supaya kelihatan kayak anak muda. Supaya gak kalah sama jemaatnya Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Itu berarti artinya apa? Jemaat Surya Kebenaran berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita mau kebangkitan Tuhan Yesus membawa mujizat. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalami kita hari demi hari penuh dengan mujizat. Tapi bagaimana caranya? Tadi kita lihat ayat yang ke-20. Murid-murid itu cara pandangnya salah. Dia enggak tahu maunya Tuhan itu gimana. Penting cara pandang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kita minta sama Tuhan, ya, nanti akan ada hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya tahun ini penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan. Kita berdoa supaya Roh Kudus urapi supaya kita bisa melihat dengan cara pandangmu. Kalau kita melihat dengan cara yang pandang yang benar, itu yang kita dapat. Ada orang bilang, what you see, what you get. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Kita buka ayat ya. Di dalam bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Ayat yang ke-27 dulu. Ini ada cerita tentang 12 pengintai Bapak Ibu. Bilangan 13 ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kepada Musa,
kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Tetapi ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan sampai ayat yang selesai. Tuhan ceritakan di sini. 12 pengintai, 10 pengintai, kita udah hafal ceritain, tapi kita mau ulang lagi Bapak Ibu. 10 pengintai pada waktu itu mereka melihat, mereka menceritakan bahwa di tanah Kanaan itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Memang betul, orang kalau ngelihat duit semuanya sama, lihat duit, betul ya Bapak Ibu ya. Memang betul ada susunya, ada madunya, memang betul. Orang kalau lihat duit semuanya sama matanya, oh itu duit gitu kan ya. Orang kalau lihat berkat, oh iya memang sama itu berkat gitu kan ya. Tetapi lihat 10 pengintai ini melihat, mereka cerita, ini betul banyak berkatnya, betul Tuhan itu baik, betul Tuhan itu luar biasa. Tapi kita nggak mampu mengalahkannya, kita nggak mampu masuk ke dalamnya karena kita nggak kuat. Tetapi ada 2 pengintai di situ, namanya Yosua dan Kaleb. Betul di situ ada berkatnya, betul di situ ada madunya, tetapi bersama Yesus. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, kita akan masuk ke negeri itu, kita bisa mendapatkan berkat itu, bahkan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di tempat itu. Yang masuk yang mana Bapak Ibu? Yang 10 apa yang 2? 2. Artinya apa Bapak Ibu? Cara melihatnya itu penting. Apa yang kau lihat, itu yang kau dapat. 1 tahun yang lalu sampai hari ini, kita melihat masa pandemi, masa corona. Kalau kita mau lihat susah, semua susah. Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat semua bermasalah, ya semua bermasalah. Tetapi kalau kita mau melihat, di balik kesesakan, di balik kesempitan, di balik kesusahan, di situ Tuhan nyatakan mujizat. Amin. Berapa hari yang lalu saya lihat di konten IG, ada jemaat Tuhan di tempat ini, saya nggak ngomong namanya. Dia tulis di IG, tahun lalu sempat bingung mau cari pekerjaan di mana. Masa pandemi gini mau cari pekerjaan di mana. Tetapi puji Tuhan, hari ini saya bisa bekerja dan bekerja saya terus naik, bukan tidak turun. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu yang Tuhan cari sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin sore hari ini kita bisa bilang, apa nih selama setahun hidup gaji dipotong, hidup gaji dipangkas, hidup di PHK. Tapi sore hari ini minta Roh Kudus, kasih aku urapan untuk melihat kemuliaan-Mu, untuk melihat celah di tengah segala kesempitan. Amin Bapak Ibu. Siapa orang yang sukses ketika dia bisa melihat celah di tengah kesempatan? Ayo Jemaat Surya Kebenaran tahun 2021. Poinnya kita minta Roh Kudus supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau, melihat apa yang Tuhan rencanakan sehingga hidup kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya ya supaya tahun 2021 kita bisa minta pengurapan itu. Kita bisa setiap doa kita, setiap apa yang Tuhan rancangkan itu jadi. Kita buka sama-sama di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke
12 sampai yang ke-14. Saya berdoa sore hari ini supaya jemaat Surya Kebenaran betul-betul dibukakan. Ya, supaya tidak ada yang berkata seperti ini, ikut Tuhan sama saja. Ikut Tuhan podo ae. Ikut Tuhan pelayanan sama saja. Itu beda Bapak Ibu. Tergantung dari cara mana kita melihat. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Mulai ayat yang ke-12 dulu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Ya, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Garis bawahi, 1, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka apa? Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini ceritanya Salomo sudah bangun bait suci selesai. Ini penglihatan yang kedua. Yang pertama itu ketika Salomo minta hikmat. Tuhan kasih dia hikmat, bangun bait suci, jadi megah luar biasa. Waktu sudah jadi Salomo bilang, Tuhan ini rumahmu. Bait suci. Ini rumahmu. Tuhan aku serahkan, ini milikmu. Dan Tuhan bilang apa? Salomo, ketika umat Tuhan datang ke bait suci, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik, maka apa? Aku akan memulihkan. Dikatakan tadi kalau ada pintu langit yang tertutup, pintu langit akan apa? Terbuka. Atau ada belalang pelahap, maka belalang pelahap itu akan apa? Pergi. Sore hari ini kita bukan bawa bait Allah, kita bawa bait Allah yang kita punya, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Sore hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, ini baitmu. Ini aku milikmu. Tahun 2021, aku mau berbeda Tuhan. Aku mau melihat kemuliaan-Mu. Aku mau punya cara pandang yang betul. Aku mau mengalami kebaikan. Aku mau mengalami supaya doaku didengar Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-14. Dikatakan, jikalau dan umatku yang atasnya namaku disebut, pertama, merendahkan diri. Kalau kita mau melihat Bapak Ibu, cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan maumu apa. Kita bisa melihat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Pikiran kita ini orang bilang gak dibuat tertutup, dibuat on. Tapi pikiran kita, hidup kita dibuka sama Tuhan ke depan. Yang pertama, yang Tuhan mau, kita merendahkan diri. Berat ini Bapak Ibu. Katakan sama-sama Bapak Ibu apa? Merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri Bapak Ibu? Merendahkan diri itu bukan hanya sekedar kita menyanyi, bersujud, enggak sombong, rendah hati, bukan hanya sekedar itu. Merendahkan diri. Waktu itu buat bangsa Israel bahasa kerennya ketika mereka harus berpuasa. Katakan sama-sama, berpuasa. Sabar dulu Bapak Ibu. Jangan keburu saya ngomong berpuasa terus kemudian waduh khotbah puasa mana. Enggak, saya enggak nyuruh Bapak Ibu puasa. Tapi saya akan jelaskan dulu. Firman Tuhan akan berbicara dulu. Bagi bangsa Israel, maksudnya merendahkan diri. Itu adalah ketika mereka harus berpuasa. Coba enggak Bapak Ibu? Kejadian-kejadian besar ya. Esther. Ketika bangsa Israel mau dibunuh, bangsa Israel mau dibabat. Kenapa bisa batal? Salah satunya, kenapa bisa batal Bapak Ibu? Karena bangsa Israel sehati, sepikir, ngapain? Berpuasa. Ya. Daniel, Pak Daniel ya. Waktu itu akan terjadi kesusahan besar. Daniel masih buta pikirannya. Daniel masih belum tahu apa-apa.
Tapi kenapa waktu itu kok bisa diungkapkan, bisa diceritakan sampai kita tahu yang namanya Minggu 70 Daniel, penglihatan tentang akhir zaman. Kenapa bisa dibukakan? Kenapa? Karena waktu itu ada terkenal dengan namanya apa? Puasa Daniel. Bagi orang Israel puasa itu bukan hal yang main-main, bukan kayak kita Bapak Ibu. Ayo jemaat surya kebenaran puasa. Podo ae. Paling puasa kayak diet. Paling puasa kayak ngurus awak. Betul apa betul? Bahkan ketika ada doa puasa dulu pun Bapak Ibu, saya enggak jamin Bapak Ibu, pengkhotbahnya puasa Bapak Ibu. Yang puasa paling cuma Bu Ripa Bapak Ibu. Bu Ripa enggak makan, Bu Ripa. Oh, I'm 3 o'clock. I'm open my fasting. Inggris saya agak campur-campur ya Bapak Ibu, Inggris Maduro. Ya, I'm open my fasting. Tanya pengkhotbahnya, Bu, puasa Bu? Enggak. Buat orang Israel puasa ini bukan main-main Bapak Ibu. Justru ketika mereka puasa, ya kan, itu hal-hal besar ke depan akan terjadi. Hal-hal yang gak pernah dilihat itu akan terjadi. Melalui apa? Puasa. Saya gak nyuruh Bapak Ibu puasa loh ya. Belum. Ini masih cerita dulu Bapak Ibu. Jadi dengar dulu baik-baik firman Tuhan. Namun coba seringkali, kalau sekarang saya bilang, ayo jemaat surya kebenaran, kita menyambut kedatangan pencurahan Roh Kudus. Ya kan? Kita puasa. Baru dengar kata 4 Bapak Ibu, belum 10 Bapak Ibu. Baru 4. Waduh. Berat iki. Ya kan? Wong puasa 3 hari aja di Ungaran aja pasti maju mundur Bapak Ibu kan. 40 hari. Bapak Ibu kan paling amin. Sampai rumah puasa apa enggak? Belum tentu kan puasa. Karena apa? Mungkin banyak dari antara kita. Yang ketika mungkin dulunya kita rajin puasa. Mungkin kita dulu sungguh-sungguh. Ya kan? Kita puasa sungguh-sungguh. Kita puasa betul-betulan. Iya kan? Tapi doanya enggak dijawab-jawab. Betul apa betul? Tuhan tolong jadikan aku sama dia. Saya kan dulu juga puasa gitu Bapak Ibu. Jadikan aku sama dia, ndang jadi, ndang beres. Ndang punya cucu Bapak Gembala. Kan contoh. Saya kan gak mungkin jemaat saya bilang gitu. Mungkin dulu kita puasanya begitu, Tuhan tolong supaya aku dapat rumah. Tuhan tolong supaya utangku lunas. Tapi mungkin hari ini kita udah mulai kecewa. Mungkin hari ini kita udah mulai aras-aras. Tapi hari ini Roh Kudus ingin ingatkan lagi. Merendahkan diri itu menurut orang Israel waktu itu. Itu adalah ketika mereka mau berpuasa. Saya belum nyuruh Bapak Ibu puasa, enggak. Tetapi ketika puasa itu sungguh-sungguh mujizat besar terjadi. Pertanyaannya kenapa Bapak Ibu? Kok kita dulu udah sering puasa? Bahkan ada yang 1 tahun tuh puasa 40 harinya itu 2 kali. 3 kali. Jadi 3 bagian tahun itu diselesaikan dengan puasa tok gitu aja. Bahkan ada hari ini pun yang mungkin berpuasa. Tapi kenapa kok nggak dijawab-jawab doanya? Kok nggak ada kejadian besar, kok biasa-biasa aja? Kita buka Yesaya 58 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yesaya 58 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya, saya nggak maksa Bapak Ibu sore hari ini puasa, enggak. Tapi saya bicara merendahkan diri dulu Bapak Ibu. Yesaya 58 ayat yang ketiga dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap ngurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sampai di sini. Jadi saya enggak ngarang Bapak Ibu, merendahkan diri itu berpuasa. Enggak, ini Alkitab udah tuliskan. Di saat orang berpuasa itu saatnya merendahkan diri. Tetapi kenapa kok puasanya kok enggak ada hasil? Kenapa kok merendahkan dirinya enggak ada hasil? Karena dikatakan, waktu engkau puasa, engkau masih tetap urus urusanmu. Loh, apakah dengan puasa kita enggak boleh kerja? Kerja tetap kerja Bapak Ibu. Ngajar tetap ngajar. Tapi di terjemahan yang lain, mengurus urusanmu itu artinya apa?
mencari kesenanganmu. Seringkali kita puasa itu bukan untuk membuat hidup kita berkenan sama Tuhan, bukan buat hidup kita dekat sama Tuhan, bukan kita menjadikan hidup kita sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tetapi ketika kita puasa, kita punya motivasi mencari kesenangan diri sendiri. Contohnya yang kayak tadi itu, Tuhan jadikan aku dengan dia tahun ini dalam nama Yesus. Wah, ya kan? Betul kan? Tuhan berkati aku naik gaji, puasa. Jadi yang kita cari itu untuk kesenangan diri kita sendiri. Atau mungkin, puasa sekalian diet, ya kan? Aduh puasa, tapi di tengah-tengah puasa ada bakso lewat. Bakso. Puasa kalah sama bakso, Bapak Ibu. Gado-gado. Berapa banyak orang ketika puasa mengorbankan hal-hal yang dia senangi, betul kan? Saya sering kali kalau puasa itu justru Bapak Ibu banyak orang ngajak makan di restoran. Tapi kalau nggak puasa, kan sih ngajak makan di restoran. Hari ini Bapak Ibu, kan hari Minggu, harusnya kan saya bisa bilang, Tuhan tahulah kita pelayanan sampai jam 6 sore ibadah, nggak apa-apa lah hari ini kita nggak puasa. Oh nggak apa-apa lah kita hari ini minum, buka lebih cepat. Betul kan? Tuhan tuh baik kok, Tuhan tuh luar biasa. Tahu gak Bapak Ibu tadi siang? Ibu Ivon sudah jual makanan, habis makanannya. Tuhan baik, ada orang datang kirim soto Makassar Bapak Ibu. Kirim soto Makassar 3 porsi besar-besar. Komplit sama pastelnya, komplit sama ngiler Bapak Ibu. Saya masih belum buka ini. Komplit sama jala koteng. Apa tuh jala koteng? Komplit sama ketupatnya. Saya kan bisa bilang, Tuhan jam 3 Tuhan. Nanti kalau khotbah semaput gimana Tuhan? Berapa banyak orang kan begitu. Ketika puasa, yang dimau itu keinginannya sendiri. Aduh biar kurus Tuhan, biar banyak yang ngesir. Karena kok Anda suka yang kurus banget. Udah, jangan lari kemana-mana pikirannya. Gitu kan? Banyak orang tuh kepingin seperti itu. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang, ayo engkau bertobat. Bahkan dikatakan apa? Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Maksudnya apa? Kamu waktu berpuasa ayat yang keempat, waktu kamu puasa, kamu masih apa? Berbantah, masih berkelahi, masih suka bertindak dengan tidak semena-mena. Puasa tapi gak ada perubahan hidup. Suami yang kasar sama istrinya tetap kasar. Istri yang cerewet sama suaminya tetap cerewet. Anak yang kurang ajar tetap kurang ajar. Orang tua yang jahat tetap jahat. Bos yang jahat tetap jahat. Betul ya? Ayat yang keempat. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu apa? Tidak didengar di tempat tinggi. Jadi mau puasa sampai, ya kan? Bahkan coba ya Bapak Ibu ya. Sakaria 7 ayat yang kelima. Sakaria 7 ayat yang kelima. Sakaria 7 ayat yang kelima dikatakan di situ apa? Sakaria 7 ayat yang kelima, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama berapa tahun? 70 tahun ini. Adakah kamu sungguh-sungguh puasa buat aku? Orang Israel tuh jago berpuasa loh Bapak Ibu. Ini nanti hari Selasa, saudara ipar kita, saudara ipar. Apa Bapak Ibu? Saudara sepupu kita mulai berpuasa. Iya kan? Karena mereka tahu pentingnya berpuasa, menyucikan diri. Setelah puasa selesai, fitrah. Gitu kan ya, mungkin bahasanya begitu. Ini bangsa Israel selama 70 tahun. Kita mungkin udah berpuasa berkali-kali, tapi hasilnya nol, enggak didengar. Kenapa? Karena masih cari keinginan diri sendiri, karena masih enggak berubah. Jadi buat ibu-ibu di sini yang udah tua-tua, puasa itu enggak apa-apa. Orang Israel umur 70 tahun pun juga berpuasa. Amin. Jangan bilang puasa, aduh mahku sakit. Puasa, aduh belum ngopi pagi. Saya belum ngomong puasa loh Bapak Ibu, baru ceritain orang Israel. Iya kan? Jadi di sini
Orang nyampe umur 70 enggak gampang Bapak Ibu. Bapak Subianto umur 69, belum sampai 70. Kita enggak tahu umur kita kapan. Tapi yang saya mau ngomong, berpuasa bolak-balik tapi enggak ada hasilnya. Sore hari ini Tuhan mau rubah buat jemaat surga kebenaran. Puasanya mau dirubah, ada hasilnya. Amin. Nah ini baru saya ngomong. Kita siap-siap Bapak Ibu. Jangan kalah. Kita puasa bukan buat gagah-gagahan, bukan buat saingan-saingan, bukan buat diet-dietan. Tapi puasa itu ada maksudnya. Dikatakan tadi puasa itu ayat yang kelima, sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan apa? Hari merendahkan diri. Tuhan mau ketika kita berpuasa kita mengadakan hari merendahkan diri. Apa maksudnya? Bapak Ibu tahu enggak? Ketika kita puasa, itu saatnya kita sedang mengukur diri kita sendiri. Kita sedang menimbang kembali hidup kita. Saatnya kita mengevaluasi diri kita ini gimana. Itu kapan? Saatnya ketika kita berpuasa. Saya enggak ngomong Bapak Ibu, kalau puasa enggak boleh nyampaikan doa butuh ini. Tuhan udah tahu kok Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu berpuasa pun Tuhan udah tahu. Kan ada seringkali kan orang bilang gini, wes enggak perlu puasa, doa pun Tuhan tahu kok. Loh memang betul, sebelum Bapak Ibu puasa Tuhan udah tahu, nanti tak kasih tunjuk ayatnya. Tuhan udah tahu, cuma ketika kita berpuasa ada satu hal istimewa yang Tuhan mau lakukan. Kita disuruh mengevaluasi diri. Kemarin tadi saya buka di gereja kita Tuhan izinkan ada mobil Hi-Ace. Tuhan titipkan supaya jemaat kalau mau kemana-mana bisa, ya kan? Barusan ke Ungaran sama-sama. Tadi saya buka buku kirnya, saya lihat buku servisnya, saya lihat, loh ternyata besok itu jatuh tempo untuk kir ulang. Saya lihat loh kirnya kapan? Oh iya 6 bulan lalu kir. Hidup itu enggak terasa Bapak Ibu. Hari lepas hari loh, oh iya ya udah 6 bulan berlalu ya. Saya ingat betapa susahnya ngekir itu Bapak Ibu. Saya dengan Pak Yuli, kita doakan sore hari ini, beliau katanya sudah agak enakan, ya. Kita doakan Tuhan sembuhkan beliau, ya kan? Nah, kalau enggak kan Bu Retno kasihan sendiri Bapak Ibu, ya. Kita doakan. Saya dengan Pak Yuli pagi-pagi, jam 5 pagi berangkat ngekir. Sampai di sana antri panjang. Enggak enak Bapak Ibu. Saatnya tidur, saatnya enak-enakan, ngekir. Saya ditemani Pak Yuli. Sudah lolos tahap pertama. Tahap kedua diukir, dicari. Apa yang kurang? Oh ternyata Bapak Ibu tahu di bagian belakang, bagian pantatnya mobil itu ada namanya yang merah itu loh Bapak Ibu. Srit. Nah itu siapa yang bilang tadi? Softland. Spotlight, softland lagi. Merah itu. Nah, dulu mungkin ada. Cuma kan kita enggak tahu. Sama tukang polesnya dicabut. Sampai di sana, loh Pak, kok enggak ada merah-merahnya Pak? Yang dilakukan suruh apa Bapak Ibu? Bayar 60.000, muter lagi dari awal. Enggak bisa setelah bayar dipasang gitu, enggak. Muter lagi dari awal. Dikir itu enak apa enggak Bapak Ibu? Enggak enak. Sampai situ, maju lagi dicek di dalam. Loh Pak kok enggak ada pemadam gas kebakarannya? Aduh, mau cari pemadam gas kebakaran di mana kayak gini Bapak Ibu? Tapi untung Tuhan kasih hikmat. Saya pergi ke Indomaret, saya pinjem, ninggal KTP. Pak, saya ini kir mobil, tolong pinjem pemadam kebakaran. Untung Tuhan jamah hati orang Indomaretnya. Ya sudah, gak apa-apa, dikasih pinjem pemadam kebakarannya. Bawalah pemadam kebakaran di sana. Dicek lagi, Pak Yuli, cek kurang apa? Palu ada, pemadam kebakaran ada. Apakah langsung masuk? Tidak Bapak Ibu, ngulang lagi dari awal. Sampai kemudian di situ dicek lagi, ayo diinjek rem, dicek tekanannya rem berapa, digas emisinya berapa. Artinya apa? Itu dikalibrasi ulang, disetel ulang supaya apa? Jadi normal, jadi bagus. Sama ketika kita merendahkan diri, kita ini sedang dites, kita ini sedang diuji ulang. Selama setahun pandemi, enggak ke gereja, apakah pikiran kita ini sama Tuhan agak nyimpang sedikit enggak?
Mungkin kita dengar teman-teman kita punya bahasa, sudahlah ikut Tuhan gak ikut Tuhan sama aja. Wes kamu mending melo aku, penting duit cukup. Masa pandemi ini gak butuh macam-macam, butuh duit tok. Itu pikiran kita sama Tuhan boleh agak melenceng Bapak Ibu. Betul apa betul? Gak usah ngomong Bapak Ibu, pendeta pun tuh juga banyak salahnya. Pendeta pun juga banyak jeleknya. Itu ngerti firman, apalagi yang gak pernah baca Alkitab. Apalagi yang pergi gereja setengah-setengah. Pendeta banyak kurangi Bapak Ibu. Jadi kalau dengar khotbah jangan lihat ininya, lihat firmannya. Selama setahun pandemi, gimana hati kita sama Tuhan? Apakah masih berapi-api apa enggak? Bagaimana kita sama Tuhan? Masih kita taat perpuluhan enggak? Kita masih pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan enggak? Kita masih ikut ambil bagian enggak? Jangan dibilang uang lagi, duit lagi. Enggak Bapak Ibu. Ini kita koreksi hati. Kita juga ngoreksi, kita sama istri kita gimana? Memperlakukan istri seperti istri apa seperti kacung? Kita sama suami bagaimana? Memperlakukan suami, menghargai suami, selayaknya suami atau selayaknya pegawai kita. Bawa duit disayang, gak bawa duit ditendang. Ini saatnya kita merenungkan kembali Bapak Ibu. Amin. Gak enak ya firmannya Bapak Ibu ya, gak enak ya. Jadi ketika kita puasa itu kita sedang mengukur ulang Bapak Ibu kehidupan kita. Ayo kita pakai momen ini. Nah kalau kita udah ketemu penyakitnya, penyakitnya ini toh. Selama ini aku sama Tuhan setengah hati. Selama ini pemikiranku tentang Tuhan salah. Aku menukar Tuhan dengan yang lain. Aku menukar Tuhan dengan yang lain. Selama ini aku sama suamiku ternyata jahat ya. Selama ini aku sama istriku kasar ya. Dulu aja tok saat butuh nih disayang. Sekarang mulai enggak disayang. Dulu ya sama suaminya ya kalau dulu ada perlunya sayang banget. Sama ya, sama Tuhan juga gitu ya. Kalau ada perlunya tok aku datang cari Tuhan ya. Kalau enggak ada perlunya aku hilang ya. Raja Daud bilang apa? Seperti rusa yang haus. Ini saatnya kita kembali Bapak Ibu. Kita memperbaiki kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu ketika puasa, itu bukan hanya kita berdoa dijawab doa aja. Ketika kita puasa yang betul, maka apa? Hidupmu akan dibersihkan. Bisnismu akan dibersihkan. Sekolahmu akan dibersihkan. Sehingga apa? Ketika semuanya sudah dibersihkan. Dikatakan tadi dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-8, pada waktu itu apa? Yesaya 58 ayat ke-8, belakang fokus. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Maka yang terjadi apa? Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tadi di Tawarik dikatakan Tuhan akan mendengar setiap doamu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita puasanya benar, kita gak perlu cerita sama Tuhan. Aku butuh ini. Tuhan udah tahu Bapak Ibu. Tapi ketika puasa kita benar, mungkin saya gak bilang, mungkin saya akan gerakkan sekarang, ayo kita ambil puasa. Anak-anak muda, ya kan, engkau masih punya spirit, engkau masih punya semangat, ayo ambil puasa. 14 hari, 21 hari, ambil puasa. Puasa yang betul-betulan puasa, puasa yang berkomitmen, bukan kayak tadi puasanya. Puasa yang betul-betul merendahkan diri, puasa yang betul-betul yang mengkoreksi diri. Kita setel ulang kehidupan kita. Itu tahap pertama. Ketika kita betul-betul sudah berubah, doa kita didengar sama Tuhan. Pergumulanmu itu bagi Tuhan apa? Kecil. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, puasa itu merendahkan diri. Lanjut, 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 tadi. 2 Tawarik 14 ayat yang ke-7, setelah ia merendahkan diri, lalu ia apa? Berdoa. Ini firman udah biasa, udah tahu berdoa. Bapak Ibu, puasa tanpa berdoa itu namanya bukan puasa.
Doa tanpa puasa namanya diet. Jadi biar kamu sudah melewatkan gado-gado, kamu sudah melewatkan steak di restoran, kamu udah melewatkan jam makan enak gitu kan ya. Jam-jam pestamu tanpa doa, itu namanya diet. Jadi kalau gak dijawab Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan di situ. Bagian terakhir, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Aku puasa 40 hari, enggak doa. Doa ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita puasa, ketika kita sekarang lagi mengkoreksi diri kita, Tuhan mau apa? Tingkatkan jam-jam doa kita Bapak Ibu. Ayo pagi hari ini, sore hari ini. Ayo pagi-pagi kita bangun cari Tuhan. Jangan datang doa pagi ketika ada yang melopori Bapak Ibu. Ada yang tukang sahurnya. Ada yang tukang kentongnya. Sahur. Sekarang kalau tukang kentongnya sakit, siapa yang ngentongi Bapak Ibu? Doakan tukang kentongnya supaya sembuh. Siapa tukang kentongnya Bapak Ibu? Kalau yang tahu di grup kakak 2, kakak 3 udah tahu, tukang kentongnya Pak Yuli. Sahur. Kalau Pak Yuli sudah kentong gitu, Pak Iksan datang. Ya kan? Jangan datang doa karena dikentong. Malam hari ini Tuhan bilang, ayo rubah, tingkatkan jam doamu. Yang enggak tugas kalau bisa datang. Kalau engkau memang merasa jauh, doa di rumah datang. Doa di rumah doa, tingkatkan jam doa. Puasa tanpa doa itu diet, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan. Matius 17 ayat yang ke-21. Matius 17 ayat yang ke-21. Dikatakan di situ, ayo cepat, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan puasa. Ini ada satu hal, Tuhan mau kasih tahu. Kalau Bapak Ibu tanya, doa sama puasa penting mana? Ayo, gak bisa jawab penting dua-duanya. Itu kan sama kayak tanya istri pertama, istri kedua penting mana, kan gak bisa gitu. Enggak, gambarnya salah Bapak Ibu ya. Kalau ditanya doa sama puasa penting mana? Penting doa Bapak Ibu. Iya kan? Betul lah. Karena apa? Dengan doa kuasa Tuhan jadi. Dengan doa permintaan kita dijawab. Kan tadi kan Matius 21 ayat 22, betul kan? Apa yang kamu doa dengan percaya, kamu akan terima. Tetapi sore hari Tuhan ajarkan, doa penting, bukan gak penting. Tangkep pakai iman Bapak Ibu ya, tangkep pakai rohani, jangan pakai logika ya. Doa penting, ya kan? Lebih penting mungkin daripada puasa. Tetapi Tuhan ajarkan, ada suatu hal, ada jenis-jenis yang dengan doa dan berpuasa. Bukan doa atau berpuasa. Dengan doa dan berpuasa itu dapat diselesaikan. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, betul kita dijawab. Betul kuasa Tuhan terjadi. Tetapi Tuhan ajarkan ketika kita juga mau berpuasa dengan benar. Betul dijawab, tetapi jawabannya itu luar biasa. Tetapi pertolongan Tuhannya lebih dahsyat, amin. Kalau enggak ngapain, ada ayat Alkitab, jenis ini tidak dapat diusir. Kecuali dengan doa dan puasa. Artinya apa? Doa, kita doa, kuasa Tuhan jadi. Doa, permintaan kita dijawab. Tetapi dengan doa dan berpuasa, apa yang kita enggak pernah minta. Apa perkara-perkara yang besar dalam hidupmu yang susah engkau hadapi. Itu sama Tuhan akan diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Imani sore hari ini. Kalau gini, ayo saya dorong Bapak Ibu. Ayo puasa. Anak-anak muda, apa yang kau rindukan sore hari ini? Ayo puasa. Tapi puasanya yang benar. Kayak tadi kan, merendahkan diri, mengevaluasi diri. Dengan doa, Tuhan tahu. Tapi ketika dengan puasa, itu kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi terjadi. Bapak Ibu mau yang dahsyat atau lebih dahsyat Bapak Ibu? Amin. Kita mau lihat kok bisa ada namanya puasa Daniel. Daniel 10 ayat yang kedua. Daniel 10 ayat yang kedua. Pada waktu itu Daniel berkabung berapa? 3 minggu penuh.
Ini asal mulanya puasa Daniel. Ya. Puasa Daniel waktu itu 3 minggu, 21 hari, tapi boleh minum. Jadi Bapak Ibu kalau mau puasa mungkin berat. Wah, aku gak kuat. Boleh Bapak Ibu, puasa itu bukan dilihat dari jamnya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bukanya jam 12 siang ya podo aja Bapak Ibu. Itu bukan puasa Bapak Ibu. Ya, jangan juga bilang gini, nak besok puasa, mama duit pasarnya hemat. Jangan juga gitu. Ya kan? Puasa juga benar, harus benar. Jamnya jam berapa kita komitmen sejak awal. Kalau memang mau minum, minum, enggak apa-apa komitmen. Tuhan bukan lihat dari Bapak Ibu enggak makan, enggak minumnya. Tapi dari komitmennya, dari mau merendahkan dirinya. Jangan kemudian gitu, oh ya kalau gitu saya puasa, minum. Nanti minumnya apa? Kopi kenangan. Minumnya apa? Kopi susu. Kopi susu kurang enak, kayak roti mari, celup. Itu bukan puasa. Minum air putih, enggak apa-apa Bapak Ibu. Gak kuat perutnya, ya kan? Minum, enggak apa-apa. Jangan kemudian, oh ya minum berarti air, kopi boleh. Bukan Bapak Ibu. Sebab zaman sekarang ini bahaya loh, anak-anak muda. Perhatikan anak-anak muda Bapak Ibu. Ada anak-anak muda sekarang, kalau yang enggak ngopi, dia sakit kepala. Kalau enggak ngopi, dia itu kayak kehilangan inspirasi. Jujur, ini anak Kesia ini. Saya ngomong terang-terangan, mumpung anaknya enggak ada. Kalau anaknya ada repot nanti. Ya kan? Dia bilang gini, saya kalau enggak ngopi sehari itu rasanya kurang inspirasi. Ini bukti kasih sayang suami istri Bapak Ibu. Melok mamai gitu. Bahkan sekarang satu hari bisa ngopi 3 kali Bapak Ibu. Bayangkan. Dia bikin-bikin sendiri, minum-minum sendiri. Jadi mamanya masih selalu, mama saya gitu ya, kayak mamanya kayak orang lain gitu kan. Jadi mama saya tuh selalu ingat, itu namanya mama. Nyo, kopi. Mama itu kopi sehari sekali, ngapain beli kopi banyak-banyak? Wes tuku kopi. Loh, kamu minum kopi enggak? Ya minum mah. Sekarang aku puasa, jadi aku enggak beli kopi sekarang Bapak. Jadi kalau saya dititipin kopi, saya enggak mau beli kopi. Kenapa? Saya tahu larinya kemana kopi itu kan Bapak Ibu. Enggak guyon. Jadi ada orang yang begitu. Jadi ayo sore hari ini, kalau kita mungkin saya puasa, minum, enggak apa-apa minum. Yang penting itu doanya, yang penting itu merendahkan dirinya Bapak Ibu. Dan juga yang penting doanya. Pagi-pagi bangun cari Tuhan. Serahkan sama Tuhan, merendahkan diri. Kita perlu loh Bapak Ibu zaman sekarang kuat sama Tuhan. Dengan kita puasa itu sama kayak orang fitness, betul ya? Fitness, orang gak pernah fitness. Ya Noldi dari dulu sama saya ngomong, saya mau fitness sampai sekarang gak ada buktinya. Iya kan? Dia cuma ngomong aja, saya mau fitness, kenapa? Badan saya sudah kayak gini, habis ini puasa ya. Sampai sekarang gak ada buktinya. Orang itu kalau fitness, pertama kali, besoknya sakit apa enggak? Tanya saudara Alfred ini yang duduk di sini. Ini rajanya fitness Bapak Ibu. Badannya lihat tangannya, dia lipet gini aja, orang udah takut. Gue lihat minggir duluan nih Bapak Ibu. Ya kan? Gue lihat minggir duluan ini kalau lihat dia kan gitu. Saya tangannya kecil, saya gak pakai jam tangan ya. Jadi gue lihat ini Bapak Ibu. Gue lihat Alfred takut. Seperti orang fitness. Saya bersyukur. Saya ini disayang jemaat Bapak Ibu. Saya terima kasih. Ada hari Rebo ketika saya lihat orang lagi minum minuman enak. Saya cuma tulis alamat Tanjung Torawitan 35. Saya tuh guyon Bapak Ibu. Tapi Tuhan tuh memang sayang umatnya gitu kan ya. Langsung tiba-tiba ada Gojek datang. Mas, ada kiriman minuman. Siapa yang ngirim? Orang ini. Lah, saya kan cuma guyon Bapak Ibu. Saya cuma nulis Tanjung Torawitan. Saya kan gak minta, cuma Tanjung Torawitan 35. Tapi jemaat Tuhan tuh berbuah luar biasa kalau tempat ini. Peka semuanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat minumannya. Saya kapan hari Bapak Gembala sama Ibu Gembala pergi doa puasa. Tapi kali ini betul-betul irit di rumah gak ada belanjaan karena saya puasa Bapak Ibu. Kesia kan makannya sedikit. Jadi ayam 3 potong itu habis 3 hari. Biasanya ayam 3 potong habis sekali makan. Tapi kali ini irit banyak. Jadi orang puasa tuh irit Bapak Ibu. Tapi bukan iritnya ya. Kapan hari Bapak Ibu Gembala puasa ke Ungaran, dikirim babi guling, ayam betutu. Siangnya
bandeng penyet, tempe penyet, telur penyet. Besoknya dikirim lagi Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan tuh sayang. Saya gak pakai jam tangan lama Bapak Ibu. Ada Tuhan kirim orang, kirim jam tangan. Terima kasih. Itu bukti apa? Bukti apa? Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Ya kan? Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Jadi terima kasih buat kakak-kakakku dan buat adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Ya kan? Ya kalau kakak ya sudah kakak, kalau adik kan beda cerita, kan begitu. Bisa adik-adik-adikan gitu. Guyon Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi ini biar nggak ngantuk. Tak lihat banyak-banyak yang matanya ngantuk Bapak Ibu. Kalau kakak ya sudah kakak, kan nggak mungkin tuh Bapak Ibu ya. Itu saya menghargai, saya menghormati kakak saya. Jadi Bapak Ibu sampai mana ini? Seperti fitness. Fitness itu begitu. Awalnya sakit Bapak Ibu. Awalnya nggak enak. Tapi lihat saudara Alfred ini mana pernah sakit Bapak Ibu. Oh sehat terus Bapak Ibu. Diajak pergi pacet sama Bapak Gembala. Oh tahan banting. Diajak pergi mana? Sehat luar biasa. Pak Budi dituntun. Semua dituntun sama dia. Andre habis mandi pilek. Ya, sampai Bapak Gembala bilang, "Nyo, kamu ini flu terus ya jadi orang." Saya betul, enggak tahu, mungkin salah enggak. Vaksin bagus. Ya kan? Mungkin gimana enggak tahu, ada debu sedikit. Saya enggak flu, cuma kadang habis mandi gitu. Jadi ketika kita puasa, ketika kita membangun manusia roh. Kita yang dulunya mundur sama Tuhan, kita diperbaiki, kita dikuatkan. Coba lihat, kenapa banyak perceraian terjadi sekarang meledaknya. Kenapa banyak anak Tuhan mundur sekarang terjadi ceritanya. Bahkan yang besar-besar, bahkan barusan ini kita lihat, itu seorang yang dipandang di sebuah gereja. Seorang yang cinta Tuhan luar biasa. Enggak suami, enggak istrinya, sedikit-sedikit ngomongnya apa? Tuhan Yesus baik. Kenapa kok sekarang baru meledaknya? Kenapa coba? Selama 1 tahun lebih orang udah lama nggak pergi gereja. Betul ya? Ada Zoom kita ada tukang es lewat kita beli es Bapak Ibu. Kita ada WA dari pacar kita lihat, betul ya. Tapi di gereja kan Bapak Gembala, siapa namanya yang kecil itu? Ini, siapa anaknya Bu Andes? Bukan, siapa? Tole, duduk, oh ya kan? Kalau di Zoom kan nggak mungkin. Levino, sini, Om semprot minyak. Oh ya kan, langsung oleh kan Bapak Ibu. Karena apa? Karena langsung diperhatikan. Loh lihat, nurut Bapak Ibu. Tole coba kalau disuruh gitu. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama 1 tahun lebih pilarnya ditarik. Apa pilarnya? Orang banyak pergi gereja, orang banyak pergi kebaktian, orang cari Tuhan. Mungkin masih ada masalah, mungkin ada cekcok, tapi masih ada Tuhan. Masih ada pilar yang menopang. Tapi lihat 1 tahun enggak pergi gereja. 1 minggu aja enggak pergi gereja coba. Kenapa meledaknya sekarang? Karena apa? Udah lama, udah enggak punya hubungan sama Tuhan. Pilarnya ini ditarik. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada persoalan, begitu gampangnya terjadi perceraian, begitu gampangnya terjadi perkelahian, begitu gampangnya orang kecewa. Karena apa? Udah lama, pilarnya udah gak ada. Beda. Dulu juga kena masalah, dulu juga kena persoalan, tapi masih ada Tuhan. Jadi sore hari ini ayo, kita butuh menguatkan manusia roh kita lagi. Amin Bapak Ibu, minta Roh Kudus. Ya, setiap hari, gak usah nunggu hari pencurahan roh, setiap hari. Saya tadi Bapak Ibu jujur, anak-anak muda yang memimpin, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Iya kan? Bukan karena lagunya, tapi saya merasakan mereka memimpin. Mungkin kalau kita lihat Syanita orang, iya kok. Tapi kalau memimpin worship, penyembahan, oh luar biasa. Garang Bapak Ibu. Karakter apa deh? Iya, kok jangan takut. Coba lihat Tiffany, iya kan? Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Kan gitu dia kalau. Kan orang kan, mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tiffany kan enggak. Bapak Ibu, mari kita bersuka. Tapi lihat, ada kuasa. Kayak orang KKR Bapak Ibu. Karena apa? Manusia rohnya ini ada. Amin. Jadi berkat Bapak Ibu. Yang terakhir, dikatakan engkau merendahkan diri. Engkau berdoa. Yang terakhir apa? Engkau cari wajahku.
cari wajahku itu Tuhan menyediakan. Ya kan? Barang siapa, Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Coba. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Sekarang Tuhan tuh lagi cari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya kita mencari wajah Tuhan? Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh di dalam pujian dan penyembahan. Bapak Ibu kalau ngomong orang Alkitab, ya, siapa yang terkenal dengan pujian dan penyembahannya? Siapa? Bu Foni. Siapa Bu Foni? Alfred. Siapa Bu? Pak Agus. Oh Pak Agus kalau menyanyi puji Tuhan, kalah suaranya song leader Bapak Ibu. Keras, itu senang, saya senang Bapak Ibu kayak gitu. Ngangkat. Kalau di Alkitab, siapa? Daud. Daud suka puasa enggak? Ayo. Kok tahu? Ayo, kok tahu suka? Ada di firman, di mana ayatnya? Ayo kita buka Mazmur 69 ayat yang ke-11. Mazmur 69 ayat yang ke-11. Daud ini raja Bapak Ibu. Mundur satu. Ya. Dikatakan, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Yang saya mau ngomong, Daud itu tulis, aku meremukkan diri dengan berpuasa. Maksudnya meremukkan diri itu apa Bapak Ibu? Seringkali ketika saya puasa, itu bertepatan dengan hari Minggu atau hari Sabtu, itu hari-hari keramat Bapak Ibu. Karena apa? Jam 6 itu jamnya kaum muda. Betul ya? Jamnya kaum muda. Dan gak mungkin kan ketika mungkin Tiffany atau Catherine lagi pimpin pujian di sini, atau Sabrina lagi pimpin pujian, terus saya bilang, sih bicim tak keluar makan dulu, tak buka asik. Mamakan saya selalu bilang gini, Nyo sudahlah, makan dulu, nanti kamu sakit. Ya kan? Nanti kamu sakit, nanti kamu pusing. Tapi Daud ngomong apa? Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Jadi Daud ini puasanya gak main-main loh Bapak Ibu. Mau ngomong 40 hari 40 malam, mungkin dia bisa. Mungkin dia bisa. Ya kan? Mau ngomong puasa apa lagi? Ya sudah gak tahu, maksimum lah kalau Daud. Sampai meremukkan diri. Kenapa Raja Daud berkenan sama Tuhan? Dia puasanya benar Bapak Ibu. Dia juga suka berpuasa. Makanya Tuhan itu selalu nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Raja Daud. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita cari Tuhan. Makanya saya bilang, ayo singer-singer, song leader layani sungguh-sungguh. Kita pun di rumah cari wajah Tuhan, cari sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Pemain musik layani Tuhan sungguh-sungguh. Karena pujian dan penyembahan itu penuh dengan kuasa. Tuhan bilang di akhir zaman, Tuhan cari apa? Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu di sisi Tuhan. Di sisi kita Bapak Ibu, kita nyari itu Tuhan. Saya mau tanya, orang kalau PDKT sama cewek, ya kan? Kalau sama-sama cari, ya toh, pasti jadiannya cepat apa enggak Bapak Ibu? Cepat. Si A nyari si B nyari si A. Klop. Sama. Ketika kita nyari Tuhan, kita dengan hati yang betul, dengan puasa yang benar, Tuhan di satu sisi nyari kita, ketemu Bapak Ibu, enggak kesuwen. Apa yang jadi persoalan, apa yang jadi pergumulan, itu Tuhan jawab. Amin. Jadi sore hari ini, saya lupa satu ayat tadi Daniel pasal yang kedua Daniel 10 ayat yang ke-12. Daniel 10 ayat yang ke-12, lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak kapan? Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Loh, kan tadi kan saya bilang, Tuhan sebelum kita puasa, kita ngomong kerinduan kita. Tuhan tahu apa enggak? Tahu. Ini dia ngomong sama Daniel. Dan kamu sebelum puasa, aku udah tahu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Bukan Tuhan enggak jawab. Ya kan? Tuhan pasti tolong, ada kuasa. Tetapi
waktu itu belum dibukakan pengertiannya, masih ada sedikit halangan-halangan Bapak Ibu. Ya kan? Masih ada sedikit orang bilang gangguan, tetapi ketika Daniel selesai berpuasa, langsung jawaban itu turun. Ketika kita berpuasa, apa yang masih mengganjal di atas, mungkin pintunya masih tertutup. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan turun. Anak-anak muda jangan takut. Ketika engkau sekarang sedang cari jodoh, kau cari pasangan. Ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau enggak andalkan kekuatanmu. Ketika engkau berpuasa, asal engkau jangan dikte Tuhan, Tuhan mau yang itu Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh, langsung Tuhan kasih turun. Amin. Nah, ini barisan sini anak muda semua ini, kecuali Bu Evi dan Cik Leoni, Aik Leoni. Oh, Aik Leoni masih anak muda. Ya kan? Aik Leoni masih anak muda, luar biasa. Anak-anak muda di tempat, jangan takut. Tuhan pasti jawab. Amin. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat hari ke depan ini, hari penuh sukacita, hari penuh damai sejahtera. Kita mau lihat hari ke depan ini, Tuhan buat hal yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ayo kita merendahkan diri. Minta urapan Tuhan. Tuhan, aku mau melihat dengan cara pandangmu, melihat melihat kesempatan dalam kesempitan. Merendahkan diri. Bapak Ibu, ayo kita puasa. Puasa mana? Anak-anak muda, ayo kita puasa. Komitmenmu seapa? Lakukan. 21 hari. Ya kan? Kemudian kalau aku enggak puasa, enggak kuat, imanmu masih belum kuat. Tapi kalau saya percaya jemaat surya kebenaran semua kuat-kuat. Amin. Tapi kalau engkau bilang aku enggak dulu, rendahkan dirimu. Koreksi. Apa yang masih kurang? Apa yang masih Tuhan aku harus ditakar ulang gimana lagi? Enggak enak tapi harus jadi. Yang kedua, berdoa, tingkatkan jam doa, ditambah dengan puasa, ditambah terus tingkatkan. Ada doa pagi, datang. Ada doa malam, datang. Ada ibadah, ayo pagi sore datang. Saya tadi sempat masih WA sama orang yang ngirim makanan. Pak, Bu, terima kasih buat makanan yang diberikan. Nanti sore jangan lupa datang ya. Saya masih sempat ngomong gitu. Ayo kita ada waktu, selama masih ada waktu, jangan pusing dulu hal-hal di luar. Kalau kita dahulukan Tuhan, bisnismu pasti diberkati Tuhan. Pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Itu kata firman, bukan kata saya. Apapun yang kau jual sore hari ini. Saya lihat sekarang jemaat di WA group, kayak supermarket Bapak Ibu. Duren jual, bakwan jual, sate jual. Apalagi? Jalan kotek jual. Untung orang gak dijual. Semua dijual. Tapi saya lihat, luar biasa. Laris. Ayo datang bersyukur sama Tuhan. Amin. Belalang pelahap itu akan dijauhkan daripadamu. Yang terakhir, cari wajah Tuhan selalu. Dalam pujian, penyembahan, sungguh-sungguh saya percaya. Kita cari, Tuhan cari. Kalau anak muda bilang, aku respon, dia respon. Langsung apa? Jadian deh. Pak Iksan kalau ngomong jadian paling seneng. Pak Iksan mau jadian lagi nih, kayak anak muda, betul ya Bapak Ibu ya. Kita gitu Bapak Ibu. Kita cari, Tuhan cari, ketemu di tengah. Doa kita dijawab sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Haleluya.